Kita sering banget kan dengar cerita soal kebangkitan Hitler sebagai kisah seorang manipulator yang jenius. Tapi gimana kalau kebenarannya itu jauh lebih biasa? Dan justru karena biasa, jadi jauh lebih bikin merinding. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bongkar teka-teki itu. Oke, jadi pertanyaan utamanya kan ini. Sebuah pertanyaan yang menantang semua cerita yang biasa kita dengar. Kita nggak akan lihat dia sebagai sosok iblis super jenius, tapi sebagai cerminan dari sesuatu yang jauh lebih umum, yaitu mentalitas orang biasa-biasa saja. Coba deh, dengerin kata-katanya sendiri. Hitler di sini menekankan sebuah ide yang penting banget. Ini bukan soal penaklukan, tapi soal saling menemukan. Seolah-olah ada pertemuan takdir antara seorang pemimpin dan rakyatnya yang merasa, nah ini dia orangnya. Ini adalah kunci untuk ngerti apa yang terjadi selanjutnya. Nah, untuk bisa benar-benar paham fenomena ini, kita butuh kacamata yang beda. Kita akan pinjam konsep dari sejarawan Hermann Glasser, yaitu mentalitas Geschichte, atau gampangnya sejarah mentalitas. Ini bakal jadi kunci kita untuk membuka cara pandang yang sama sekali baru. Inti dari konsep Glasser ini adalah satu profil psikologis yang dia sebut Spitzer, atau bisa kita sebut Filistin. Ini bukan sekedar kata hinaan loh, ini adalah pola pikir yang spesifik, orang-orang yang meremehkan budaya, penuh dengan kebencian, dan lebih suka hal-hal yang sentimental dan dangkal ketimbang pemikiran yang beneran mendalam. Jadi, disinilah jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Argumen utama Glasser adalah, kesuksesan Hitler itu bukan karena dia super cerdas, sama sekali bukan. Tapi karena dia adalah cerminan sempurna dari mentalitas Filistin yang memang sudah ada dan menyebar luas di masyarakat Jerman waktu itu. Karena Hitler ini mewujudkan semua kebencian dan klise-klise yang ada di benak mereka, dia nggak perlu bujukan yang rumit, dia nggak perlu pura-pura jadi orang lain. Dia cukup jadi dirinya sendiri, dan jutaan orang melihat cerminan diri mereka di dalamnya. Dan mereka suka dengan apa yang mereka lihat. Oke, teorinya cukup. Sekarang, mana buktinya? Mari kita lihat gimana mentalitas ini tercermin langsung di tulisan Hitler sendiri di Mein Kampf. Kita mulai dari cara dia menggambarkan masa kecilnya. Dengerin deh kutipan dari Mein Kampf barusan. Di permukaan kedengarannya manis banget ya, kayak kenangan masa kecil yang indah. Tapi kalau kita lihat pakai kacamata mentalitas Filistin tadi, kita bakal nemuin sesuatu yang beda banget di baliknya. Dan inilah yang dibongkar oleh analisis Glasser. Gaya nulisnya itu penuh dengan frasa-frasa sentimental yang kosong. Semuanya, dari kasih ibu yang tak pernah berubah sampai ayah yang berbakti, itu semua klise. Kata-kata ini dirancang khusus untuk menyentuh hati para Filistin yang kangen sama kesederhanaan palsu dari masa lalu yang mereka bayang-bayangin. Oke, kita lanjut ke contoh kedua, dan yang ini bahkan lebih jelas lagi. Di sini kita bakal lihat gimana sebuah pepatah klasik yang luhur itu dibajak, dipelintir demi tujuan ideologi yang mengerikan. Di sini, Hitler berargumen kalau negara itu punya hak, bahkan kewajiban, buat maksa anak muda latihan fisik demi menjaga ras. Tapi coba perhatiin deh, gimana cara dia membenarkan tindakan radikal ini. Dengan memakai sebuah pepatah terkenal yang kedengarannya sangat mulia. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Pasti sering dengar kan? Kedengarannya bagus, positif, sebuah ideal yang patut dikejar. Tapi apa yang dilakukan Hitler dan ideologi Filistin terhadap pepatah ini adalah sebuah pemalsuan yang sangat cerdik. Nah, ini dia bagian yang paling kuncinya. Pepatah aslinya dari penyair Romawi Juvenal itu sebenarnya adalah sebuah doa, sebuah harapan yang rendah hati. Ada kata-kata yang hilang, orandum est sucit, yang artinya hendaklah kita berdoa agar ada. Tapi bagian itu dipotong. Akhirnya, sebuah doa yang penuh harapan diubah jadi pernyataan fakta yang kaku dan sombong. Jadi ngerti kan sekarang, pergeseran makna ini krusial banget. Sebuah harapan yang manusiawi diubah jadi sebuah aturan yang gak kenal ampun. Ini contoh sempurna dari cara berpikir Filistin. Mengambil ide yang kompleks dan mengubahnya jadi slogan yang dangkal dan brutal. Ini jadi dasar pembenaran untuk merendahkan siapapun yang fisiknya dianggap gak sempurna, sakit, atau cacat. Kalau jiwa yang sehat hanya ada di tubuh yang sehat, ya berarti tubuh yang gak sehat dianggap punya jiwa yang gak berharga. Terus kenapa sih pendekatan sejarah mentalitas dari Glasser ini penting banget? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari melihat Hitler bukan sebagai seorang jenius, tapi sebagai cerminan dari pola pikir yang biasa-biasa saja? Kesimpulannya jelas banget. Ancaman yang sebenarnya itu bukan satu orang yang luar biasa,
tapi sebuah kondisi pikiran kolektif yang siap menyambut orang seperti itu. Hitler nggak perlu menciptakan kebencian atau sentimentalitas kosong, semua itu udah ada, dia cuma perlu jadi corongnya. Ini nunjukin betapa bahayanya kalau sebuah budaya udah dikosongkan dari nilai-nilai kemanusiaan dan diisi sama slogan-slogan dangkal. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang ya cukup provokatif. Kalau mentalitas Filistin yang suka jawaban gampang, yang digerakkan kebencian, dan meremehkan hal-hal rumit adalah bahaya yang sesungguhnya, maka kita harus bertanya pada diri sendiri. Dalam bentuk apa mentalitas itu ada di sekitar kita hari ini? Dan siapa atau apa yang menjadi cerminnya?